Shalom dan selamat pagi, Bu. Pertama sekali izinkan kami dari kelompok 5 kelas Teknologi Informasi 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang laporan eksplorasi BBMS di mata kuliah yang Ibu Ampu, konfigurasi dan administrasi basis data. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Agung Limbong, dan yang kedua ada teman saya Andika. Tiga, empat, lima. Baiklah, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran, Bu. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama yaitu menganalisis perbedaan antara RDBMS dan NoSQL. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai DBMS populer beserta karakteristiknya. Dan yang ketiga, menerapkan pemahaman untuk memilih DBMS sesuai kebutuhan kasus nyata. Dan yang keempat, menyusun laporan eksplorasi DBMS secara sistematis dan ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya. Eksplorasi pertama itu klarifikasi DBMS. Yang pertama itu perbedaan antara relational DBMS dan NoSQL DBMS. Meliputi aspek yang pertama itu struktur data. RDBMS menggunakan tabel, baris, dan kolom dengan relasi antar tabel. NoSQL menggunakan berbagai model, dokumen, key value, graph, white column. Yang kedua ada skema. RDBMS menggunakan skema tetap, harus didefinisikan di awal, misalnya type data tiap kolom. MySQL menggunakan skema fleksibel, skema less, dan data bisa berubah atau beragam. Yang ketiga itu ada konsistensi data. RDBMS menekankan ACID atau Automated Consistency Isolation Durability untuk menjaga integritas data. MySQL biasanya menekankan base, basically available, soft state, eventually consistency. Lebih longgar untuk performa dan skalabilitas. Yang keempat itu ada skalabilitas. RDBMS biasanya menggunakan vertikal, upgrade hardware, server. NoSQL biasanya menggunakan horizontal atau menambah banyak server atau cluster. Yang kelima itu penggunaan utama. RDBMS menggunakan aplikasi dengan data terstruktur dan relasi kompleks, misalnya sistem keuangan akademik atau ERP. NoSQL menggunakan aplikasi dengan data besar, tidak terstruktur, semi terstruktur, dan butuh kecepatan tinggi, misalnya media sosial, IoT, big data. Itu NoSQL. RDBMS 1 MySQL, yang kedua PostgreSQL, contoh lain yaitu Oracle Database, Microsoft SQL Server, NoSQL 1 MongoDB atau berbasis dokumen. Yang kedua itu Cassandra atau berbasis column family, contoh lain Redis, Neo4j, CouchDB. Yang ketiga itu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing DBMS. Yang pertama itu keunggulan. Data keunggulan dari relational DBMS ini itu data terstruktur dan konsisten karena berbasis tabel. Mendukung ACID transaction, aman untuk data penting misalnya keuangan. Mudah melakukan query kompleks dengan SQL. Banyak pilihan produk yang stabil dan matang, misalnya MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL, dan Server. Kelemahan dari relational DBMS ini yaitu kurang fleksibel jika data sering berubah struktur, kurang optimal untuk data tidak struktur, misalnya JSON, gambar, dan video. Skalabilitas terbatas. Biasanya vertikal ini mengupgrade hardware bukan tambah server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu eksplorasi kedua.
yang mana ada DBMS populer di Indonesia, yaitu lakukan eksplorasi cepat dalam database dan SQL Server, Postgres, dan MongoDB. Yang di sini yang pertama yaitu Oracle Database, yang mana pada lisensinya itu komersial atau berbayar pada edisi gratis Oracle Database Server Edition Text. Dan di mana platformnya yaitu Windows, Linux, Unix, Mac OS via atau container. Yang selanjutnya itu skala penggunaannya yaitu Enterprise, Cloud, atau Oracle Cloud. Dan keunggulannya yaitu perform tinggi untuk di Enterprise. Yang kedua yaitu Windows, Linux, MOS. Dan skala penggunaannya yaitu personal, startup, enterprise, dan cloud. Keunggulannya yaitu gratis dan open source atau komunitas luas, banyak dokumentasi, codingan, dan cepat untuk aplikasi web. Selanjutnya yaitu SQL Server, di mana integrasinya kuat dengan developer, cocok bisnis dan enterprise. Dan yang keempat yaitu PostgreSQL, di mana lisensinya yaitu open source atau PostgreSQL lisensi mirip Engine atau PSP. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh teman saya. Eksplorasi yang ketiga, pertama, sebuah organisasi ini menggunakan aksi yang harus sesuai DNS apa itu dan cocok. Apa itu maksudnya mendukung prinsip atau ekonomi proses sosial. Selanjutnya, setiap transaksi dijamin berjalan konsisten, terrealisasi, dan tahap yang kuat. Kedua, konsistensi terhadap terjamin. Tiga, transaksi multi user aman. Dan keempat, sudah terbukti di kursi oh ya, jika sebuah organisasi ingin menyimpan data postingan, data, dan lain dalam jumlah sangat besar dan tidak terhubung, DBMS apa sebaiknya dipakai? Alasannya pertama ialah postingan bisa berupa teks, gambar, video, link, atau kombinasi, dua komentar, dan like, memiliki format dinamis, jumlahnya bisa terus bertambah. Kedua, volume data sangat besar. Ketiga, kinerja tinggi. Keempat, konsistensi longgar bisa visualisasi. Kelima, dukungan data relasi sosial. Selanjutnya akan dijelaskan masuk. Itu ada sering kampus di siapa terus keuangan mahasiswa, relation, dan DBMS atau RDBMS adalah pilihan yang paling tepat karena data kampus bersifat terstruktur dan saling berrealisasi, sehingga cocok dimodelkan dengan tabel dan relasi di RDBMS. RDBMS menjamin konsistensi dan integrasi data melalui dukungan transaksi ASIC dan konteks primary key dan foreign key. Sistem kampus membutuhkan keamanan dan kontrol akses multi-user yang baik, yang sudah didukung oleh RDBMS. Pilihan RDBMS populer seperti PortSQL, MySQL, atau open source, hemat biaya, atau Oracle SQL Server, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kampus. Sedangkan NoSQL kurang cocok karena data kampus umumnya terstruktur, memerlukan transaksi yang kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Yang terakhir ada referensi. Yang pertama itu dari Connolly T. N. Big C 2015 Database System. Yang kedua itu dari Elmari R. N. Nevat S 2016 Fundamental of Database System. Yang ketiga Oracle MySQL Microsoft
PostgreSQL server PostgreSQL MongoDB atau dokumentasi resmi. Yang keempat, PostgreSQL Global Development Group tahun 2025. PostgreSQL Documentation. Kemudian MongoDB Ins 2025, MongoDB manual. Yang keenam yaitu dari Hand Jcamber MNPJ tahun 2012, data mining. Baiklah Bu, demikian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata dari kami, dapatlah Ibu maklumi. Sekian dari kami, terima kasih.